Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 5. Nama Zagiri Fatakyudin, STB 4452, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai SDP Pemasyarakatan. SDP Pemasyarakatan atau singkatan dari Sistem Database Pemasyarakatan adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data warga binaan pemasyarakatan yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, divisi pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem database pemasyarakatan merupakan solusi teknologi informasi komprehensif yang mencakup seluruh bisnis proses pemasyarakatan. SDP didefinisikan sebagai keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan. Pengelolaan SDP adalah kegiatan pelaksanaan manajerial, operasional, dan khusus yang melibatkan lintas satuan kerja yang relevan untuk menjamin berjalannya SDP di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini saya ingin menjelaskan fitur yang ada di sistem database pemasyarakatan. Ya, baik, inilah tampilan dari sistem database pemasyarakatan. Ini adalah bagian dari tampilan awal sistem database pemasyarakatan yang di sini terdapat beberapa fitur, yaitu registrasi, keamanan, integrasi, pembinaan, kunjungan, kesehatan atau kesehatan dan perawatan, pengaduan, laporan, tools, dan lain-lain. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fitur pengaduan. Fitur pengaduan yang ada pada sistem database pemasyarakatan merupakan fitur yang disediakan guna manajemen data dan laporan pengaduan baik dari pihak luar, yaitu LSM, masyarakat, maupun penasihat hukum, maupun dari internal, yaitu pegawai maupun warga binaan masyarakatan yang masuk dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita masuk kepada input pengaduan. Di sini terdapat beberapa pilihan. Apabila terjadi kasus seperti contoh, terjadi kasus asusila, tanggal seperti contoh tanggal 23 bulan Mei 2022, lalu instansi penerima yaitu PT. PUPT, saya memberikan contoh Lapas kelas 2 Banda Aceh. Lalu media massa. Lalu untuk media, surat, tujuan yaitu PT. Petugas penerima pengaduan yaitu nama petugas yang menerima aduan tersebut. Seperti contoh, Joko. Lalu pelakunya BBPX, jenis pelapor BBP.
Lalu selanjutnya nama pelapor. Kita sebut saja WBPY. Identitas KTP, nomor identitas kita asal saja. Lalu tempat tanggal lahir, kita sebut saja Banda Aceh. Tanggal kelahiran. Kita bikin tanggal segini, 14 Mei 1981. Laki-laki, alamat lengkap pelapor. Contoh, si nomor telepon kita asal saja. Status pelapor, karena status pelapor dari WBP berarti status pelapor tersebut internal. Jadi korban langsung ya. Peran kejadian atau peristiwa kita tulis saja di sini pada tanggal 2 Mei 2022 telah terjadi. Lalu harapan pelapor seperti contoh lalu selanjutnya pelaku sebelumnya pernah dilaporkan sebelumnya itu tidak. Tanggal permintaan klarifikasi berdasarkan hasil observasi yang terjadi di lapangan. Tanggal permintaan klarifikasi disamakan dengan input pengaduan, yaitu tanggal 23 bulan Mei 2022. Begitu juga tanggal penerimaan klarifikasi. Lalu selanjutnya disimpan. Setelah disimpan, inilah tampilan selanjutnya. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita pencet tindak lanjut. Input tindak lanjut pengaduan, status yang diproses. Lalu selanjutnya menunggu disposisi. Menunggu disposisi yaitu sedang diteruskan kepada KKPLP maupun Kalapas. Untuk klarifikasi dimintakan yaitu biasanya pejabat struktural mengadakan rapat untuk membicarakan kasus tersebut. Untuk investigasi lapangan biasanya petugas pembinaan melaksanakan wawancara pada WBP, yaitu korban maupun saksi-saksi yang ada di dalam kamar untuk analisa atau penelaahan, yaitu hasil dari investigasi tersebut. Dan apabila dilaporkan ke Dirjen itu khusus untuk pegawai maupun untuk pegawai. Lalu kita isi di sini menunggu disposisi, keterangan,
tanggal permintaan klarifikasi. Tanggal permintaan klarifikasi berdasarkan hasil observasi yang ada di lapangan. Biasanya H+1 atau H+2 tindak lanjut pengaduan. Baik, kita isi. Izin ulangi Bapak, tanggal permintaan klarifikasi biasanya karena menunggu disposisi KKLPP dan Kalapas, maka kita hitung saja seminggu setelah pengaduan. Begitupun tanggal penerimaan klarifikasi. Tanggal telaah biasanya untuk berdasarkan hasil observasi yang ada di lapangan itu H+1 atau H+2. H+1 atau H+2 tanggal permintaan klarifikasi dan tanggal penerimaan klarifikasi. Rekomendasi lain-lain, resume penelaahan, BBPX. Apabila hasil disposisi dirjen ini apabila sudah diteruskan kepada dirjen. Dan upload file apabila ada file pendukung dari kasus tersebut, maka bisa dimasukkan ke dalam upload file tersebut. Apabila tidak ada, maka tidak apa-apa. Lalu selanjutnya disimpan. Setelah disimpan, data WBP yang tadi sudah ada di tindak lanjut. Tindak lanjut. Lalu untuk keseluruhannya kita hapus enter. Nah, ini data tersebut sudah ada di sini. Lalu apabila sudah diteruskan dan sudah ACC oleh Bapak KPLP ataupun Kalapas, selanjutnya data tersebut kita ubah. Lalu apabila sudah semua, sudah klarifikasi dimintakan, investigasi lapangan dilaksanakan, ataupun analisis penelaahan sudah dilaksanakan, lalu semua selesai, dan terbukti bahwa BBPX bersalah melakukan tindak asusila di dalam kamar pada WBPY. Keterangan kita ubah. Lalu kita resume penelaahan itu karena sudah selesai dan WBPX sudah terbukti bersalah dan akan dipindahkan kamar oleh KKPLP, maka di resume ini kita tulis izin Pak, izin ralat untuk keterangan tindak lanjut pengaduan, yaitu kita sama dengan resume penelaahan. Baik, karena kasus tersebut sudah
bisa diselesaikan di dalam internal UPT, maka hasil disposisi kepada dirjen dikosongkan. Lalu setelah itu kita simpan. Ya, karena sudah selesai di status ini selesai substatus terbukti materi pengenalan asusila. Lalu kita ke reka pengaduan. Karena bulan Mei, kita cari Mei dan cetak. Ya, terbukti bersalah 2 dan keterangan 2 selesai, diantaranya salah satunya WBP Y dan WBX tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.